Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Risdika Mardiana, MPD, selaku dosen pengampu logika penalaran ilmiah, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu pengaruh era digital terhadap profesi auditor. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri dan saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Raguan, lalu Nova Fitriandini, lalu saya sendiri Adinda Syifa, dan Muhammad Irzi Alfarizi. Boleh di next. Boleh di next. Adapun bab-bab yang akan kami bahas, yang pertama itu abstrak dan pendahuluan, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Boleh di next. Eh, Era digital membawa peluang dan tantangan yang signifikan bagi profesi auditor. Teknologi seperti AI, analitik data, dan blockchain meningkatkan efisiensi dan akurasi proses audit. Namun, juga menuntut auditor menguasai keterampilan-keterampilan baru seperti berpikir kritis, adaptasi teknologi, dan komunikasi efektif. Tantangan seperti keamanan cyber, bias algoritma, dan tekanan transparansi memerlukan pengembangan kompetensi tambahan. Penelitian kami merekomendasikan peningkatan keterampilan digital, inovasi dengan metode audit berbasis teknologi, serta penguatan komunikasi dan etika profesional untuk menjaga relevansi, integritas, serta kepercayaan publik. Boleh di next. Baik. Selanjutnya, pendahuluan. Era digital saat ini membawa perubahan yang sangat besar dalam setiap profesi yang ada, termasuk auditor. Melalui teknologi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti blockchain, AI, big data, dan cloud computing, yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam audit. Blockchain meningkatkan akuntabilitas, sementara software seperti ACL, Analytics, dan IDEA memungkinkan analisis data yang real-time. Menurut Pratama et al., tantangan utama di era digital ini bagi auditor adalah masalah keamanan informasi karena adanya resiko kebocoran data. Penggunaan AI serta teknologi lainnya menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data yang sensitif, sehingga auditor perlu beradaptasi untuk menjaga kualitas dan integritas pekerjaan. Oleh karena itu, pada penelitian kami kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai peluang serta tantangan era digital bagi profesi auditor. Boleh di next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Sini selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari penelitian kami, yaitu berisi ada era digital, auditor, tantangan dalam audit laporan keuangan, peluang dalam audit laporan keuangan. Di era digital, menurut Bruce T. Weinberg, tahun 2015, era digital adalah periode di mana teknologi digital menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Sementara di auditor, auditor adalah pihak independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal untuk menentukan apakah telah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi. Selanjutnya ada tantangan dalam audit laporan keuangan, yaitu menurut studi oleh Irawan dan Kusubu pada tahun 2022, salah satu tantangan utama bagi auditor di Indonesia adalah perlunya keterampilan baru terkait analisis big data dan pemahaman teknologi seperti blockchain dan AI. Lalu yang terakhir ada peluang dalam audit laporan keuangan. Menurut Handoko tahun 2020 mengungkapkan bahwa
Dengan adanya teknologi blockchain, proses verifikasi transaksi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan secara real time, yang dapat mempercepat proses audit serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, penelitian kami ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis pengaruh era digital terhadap profesi auditor. Studi literatur merupakan pendekatan sistematis yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen, dan laporan penelitian sebelumnya. Kemudian di sini ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lain yang telah dipublikasikan secara resmi dan relevan dengan tema pengaruh era digital pada profesi auditor. Nah, sumber data kami pilih berdasarkan validitas dan juga relevansinya untuk memberikan gambaran yang akurat tentang topik penelitian. Selanjutnya adalah waktu dan lokasi penelitian. Penelitian kami dilakukan selama 2 bulan secara daring atau online, dan pengumpulan datanya dilakukan melalui platform digital seperti perpustakaan online, jurnal elektronik, dan sumber akademik terpercaya lainnya. Lalu yang terakhir di sini ada teknik pengumpulan dan analisis. Jadi langkah penelitian kami dimulai dengan pengumpulan literatur dari berbagai sumber yang sesuai, termasuk artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan era digital dan profesi auditor. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan juga disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dampak era digital terhadap profesi ini atau profesi auditor. Data kami dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis ini akan memberikan informasi yang mendalam tentang dampak era digital terhadap profesi auditor, baik dari segi peran, tanggung jawab, keterampilan, tantangan, maupun peluang. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah kami teliti. Yang pertama yaitu ada era digital itu sendiri. Era digital adalah era di mana hampir semua aktivitas manusia dilakukan dengan bantuan teknologi canggih. Perkembangan yang terjadi dalam era ini memberikan dampak besar pada kehidupan sehari-hari dan juga mempengaruhi peraturan ketenagakerjaan termasuk bagi profesi auditor. Era digital menawarkan banyak peluang menarik bagi berbagai industri, terutama dengan kemudahan yang ditawarkannya. Seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi, manusia semakin mengandalkan alat-alat digital untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka. Jika teknologi digital digunakan secara efektif, itu akan membawa beberapa perbaikan yang bermanfaat. Namun, era digital ini juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan menghadirkan tantangan baru bagi profesi berbagai industri, termasuk auditor. Boleh di next? Oke, selanjutnya masuk ke peran dan tanggung jawab auditor di era digital. Yang pertama, kita akan membahas perannya itu sendiri. Menurut penelitian Hadi dan Aslah tahun 2023, dalam menentukan peran auditor di era digital, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh suatu entitas untuk memastikan praktik audit digital berjalan efektif dan efisien. Yang pertama yaitu adalah penting untuk memahami dunia audit berbasis digital dengan mempertimbangkan nilai dan risiko yang terkait dengan teknologi informasi dalam bisnis. Yang kedua yaitu perusahaan harus mengidentifikasi ciri-ciri audit digital yang sudah ada dan berusaha untuk menutupi kekurangan yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan setiap jenis audit digital yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab auditor. Auditor memiliki tanggung jawab yang sangat penting dan semakin diakui dalam era digital ini. Mereka tidak hanya membawa perspektif yang baru, tetapi juga
memiliki tanggung jawab untuk memiliki kemampuan teknologi yang vital dalam menghadapi kompleksitas di era digital. Boleh di next. Oke, kita masuk ke keterampilan yang dibutuhkan oleh auditor di era digital. Oke, menurut penelitian Kurniawati dan Prima Satya tahun 2024, ini berdasarkan data dari Annual Report World Economic Forum tahun 2020 sampai 2021, terdapat 15 skill atau keterampilan yang paling dibutuhkan dalam era digital. Yang pertama yaitu adalah berpikir analitis dan inovatif, pembelajaran yang aktif dan strategis, kemampuan untuk memecahkan masalah dengan berbagai pendekatan, berpikir kritis, lalu ada inisiatif, orisinalitas dan kreativitas, pengaruh sosial dan kemampuan kepemimpinan, penggunaan, pemantauan, dan pengendalian teknologi, desain teknologi dan pemrograman, kemampuan untuk bertahan, mengatasi stres, dan bersikap fleksibel. Yang ke-10, penalaran dalam menyelesaikan masalah. Yang 11, kecerdasan emosional. Lalu ada pengalaman sebagai pengguna, fokus pada pelayanan, analisis dan evaluasi sistem, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membujuk dan bernegosiasi. Nah, perubahan yang terjadi secara bersamaan mempengaruhi cara praktik audit yang dilakukan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak luar mengenai kinerja organisasi yang tercermin dalam laporan keuangan. Saat ini, penyusunan laporan keuangan melibatkan penggunaan perangkat lunak yang mengelola semua proses mulai dari memasukkan transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugasnya dalam memastikan kebenaran laporan tersebut, seorang auditor perlu menguasai penggunaan perangkat lunak ini. Yang secara umum, sistem yang ada dalam perangkat lunak tersebut mengikuti 3 langkah utama, yaitu input, proses, dan output. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke poin tantangan dan peluang auditor di era digital. Untuk tantangan auditor di era digital, menurut Sigit dan Alfatona tahun 2024, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data besar telah membawa perubahan signifikan dalam proses audit, yaitu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Namun, untuk memanfaatkan teknologi ini secara maksimal, auditor perlu mengembangkan keterampilan baru. Di sisi lain, penggunaan teknologi juga menghadirkan risiko baru seperti masalah keamanan cyber dan potensi bias dalam algoritma AI. Selain itu, dengan penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK berbasis IFRS dan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas, auditor dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu adalah pemangku kepentingan juga semakin menuntut kualitas audit yang lebih tinggi dengan adanya perkembangan teknologi yang digunakan. Dan poin terakhir dari pembahasan penelitian ini yaitu adalah peluang auditor di era digital. Menurut Dera dan Kuta di tahun 2024, era digital ini tidak hanya menghadirkan tantangan yang tadi sudah dijelaskan, tetapi juga membuka banyak peluang bagi auditor. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, analitik data, dan blockchain memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses audit. Teknologi seperti ini membutuhkan auditor yang memiliki pemahaman yang baik terhadap teknologi tersebut. Nah, selain itu, perkembangan karir di era digital memungkinkan auditor untuk cepat maju dalam karir mereka.
Dan yang terakhir yaitu adalah peluang untuk mengidentifikasi risiko dan peluang dengan lebih baik menggunakan teknologi. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa era digital membawa perubahan besar pada profesi auditor dengan menawarkan peluang dan tantangan baru. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan blockchain memungkinkan auditor untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi proses audit. Nah, tugas auditor kini melibatkan lebih dari sekedar pemeriksaan laporan keuangan manual, melainkan juga pemanfaatan perangkat lunak audit untuk memastikan semua tahapan dari input hingga output berjalan dengan baik. Auditor perlu menguasai keterampilan tambahan seperti berpikir kritis, adaptasi, desain teknologi, dan juga komunikasi yang efektif untuk menghadapi kompleksitas di era ini. Namun, tantangan seperti ancaman keamanan cyber, bias dalam algoritma, serta tekanan dari pemangku kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas memerlukan pengembangan keterampilan baru serta pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan regulasi. Di sisi lain, peluang untuk inovasi, percepatan karir melalui sertifikasi, dan juga pengembangan metode audit yang lebih efektif menjadikan era digital sebagai masa depan yang menjanjikan bagi profesi auditor. Boleh di next? Berdasarkan pembahasan tentang pengaruh era digital pada profesi auditor, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi auditor di era ini. Yang pertama, di era digital ini, auditor perlu mengembangkan keterampilan digital melalui pelatihan teknologi seperti analitik data, AI, blockchain, dan perangkat lunak audit modern untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi audit. Selain itu, inovasi praktik audit dengan memanfaatkan teknologi harus terus dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan juga peluang yang lebih efektif. Auditor juga perlu meningkatkan keterampilan komunikasi untuk menyampaikan hasil audit dengan jelas dan bekerja sama dengan tim multidisiplin dalam audit kompleks. Terakhir, integritas dan juga etika profesional harus tetap dijunjung tinggi, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti bias algoritma guna mempertahankan kepercayaan dan kualitas audit. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Raguan. Tadi sudah saya dan rekan-rekan saya jelaskan mengenai abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, kata kesimpulan, dan maka dari itu kelompok kami pamit undur diri. Untuk kurang lebihnya, kami dan rekan-rekan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.